Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Perkenankan pada kesempatan ini kelompok kami akan memaparkan hasil PBL tentang ketuban pecah dini. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, kelompok 4 terdiri dari Rina Dwi Lestari, Inayah binti Sulasi, Puji Astuti, Siti Lestari, Siti Musringah, Arif Fugianti, Romalia, dan saya Sri Widowati Prihatiningsih. Skenario kasus G3P2A0H2 usia 30 tahun, kehamilan 32 minggu, datang ke IGD rumah sakit oleh karena mengeluarkan air dari vagina sejak tadi pagi. Bayi letak memanjang dengan kepala di bagian bawah. Frekuensi DJJ 140-150, perkiraan berat janin 2000 gram. In speculo terlihat cairan di fornix posterior. Rumusan masalah, wanita 30 tahun keluar cairan dari vagina sejak tadi pagi. Klasifikasi istilah G3P2A0H2 adalah ibu kehamilan yang ketiga, punya anak 2 dan tidak pernah keguguran. Mengeluarkan air dari vagina. Selaput ketuban adalah selaput janin yang terdiri dari lapisan amnion dan korion, terdapat likuor amni. Ketuban pecah dini adalah ketuban pecah spontan tanpa diikuti tanda-tanda persalinan, ketuban pecah sebelum pembukaan 3 cm pada primigravida atau sebelum 5 cm pada multigravida. Pemeriksaan fisik dan penunjang. Kesadaran komposmentis dan keadaan umum baik. Tanda-tanda vital, tensi darah 110/70, nadi 90 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, perabaan tiroid, jantung, dan paru tidak teraba kelainan. Pemeriksaan ginekologi, tampak cairan dari ostium uteri eksterna. Pemeriksaan penunjang, tes lakmus. Lakukan pemeriksaan spekulo, nilai apakah ada keluar cairan melalui ostium uteri eksternum atau terkumpul di fornix posterior. Dengan pinset panjang atau klem panjang, masukkan lakmus ke dalam serviks. Jika kertas lakmus berubah warna menjadi biru, maka tes lakmus positif atau menunjukkan adanya cairan ketuban. Pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan mikroskopik atau swab vagina dan USG. Identifikasi masalah. Yang pertama, apa itu ketuban pecah dini? Apa faktor resiko ketuban pecah dini? Apa penyebab ketuban pecah dini? Apa fungsi dan peranan amnion? Apa komplikasi ketuban pecah dini? Apa resiko ketuban pecah dini? Bagaimana menegakkan diagnosa ketuban pecah dini dan apa tindakan pada ketuban pecah dini? Curah pendapat. Ketuban pecah dini adalah pecahnya selaput ketuban sebelum terjadi proses persalinan. Ketuban pecah dini preterm adalah pecahnya ketuban sebelum usia kehamilan 37 minggu. Faktor resiko ketuban pecah dini yaitu kehamilan remaja, merokok, penyakit menular seksual, vaginosis bakterial, perdarahan antenatal, riwayat ketuban pecah dini pada kehamilan sebelumnya. Penyebab ketuban pecah dini. Belum diketahui penyebab dari ketuban pecah dini. Namun ada beberapa kondisi yang berisiko menimbulkan ketuban pecah dini, yaitu yang pertama, infeksi pada rahim, mulut rahim atau vagina. Kantung ketuban meregang secara berlebihan karena air ketuban terlalu banyak atau polihidramnion. Mengalami perdarahan melalui vagina pada trimester kedua dan ketiga kehamilan. Ibu hamil dengan berat badan yang kurang atau mengalami kekurangan gizi. Sedang hamil anak kembar. Jarak antar kehamilan kurang dari 6 bulan. Merokok atau menggunakan nafsa pada saat hamil. Pernah menjalani operasi atau biopsi pada mulut rahim. Pernah melahirkan bayi prematur dan pernah mengalami ketuban pecah dini pada kehamilan sebelumnya. Fungsi dan peranan amnion. Yang pertama, sebagai pelindung bagi janin terhadap trauma dari luar, melindungi tali pusat dari tekanan, memungkinkan pergerakan janin secara bebas sehingga mendukung perkembangan sistem muskuloskeletal janin.
berperan dalam perkembangan paru janin, melumasi kulit janin, mencegah korioamnionitis pada ibu dan infeksi janin melalui sifat bakteriostatik, membantu mengendalikan suhu tubuh janin. Apa komplikasi ketuban pecah dini? Infeksi pada selaput yang menyelimuti janin atau korioamnionitis berisiko menimbulkan infeksi serius pada ibu dan janin seperti pneumonia, meningitis, dan hingga sepsis. Tali pusat tertekan atau kompresi tali pusat. Kurangnya cairan ketuban akibat ketuban pecah dini dapat membuat tali pusat tertekan oleh janin. Bayi lahir prematur. Bayi yang terlahir prematur berisiko mengalami kelainan pada saraf, gangguan pernapasan, dan kesulitan dalam belajar di kemudian hari. Risiko ketuban pecah dini. Yang pertama, rentan terkena infeksi. Risiko terbesar dari kondisi kantung ketuban pecah dini adalah infeksi pada janin. Kantung dan cairan ketuban berfungsi sebagai pelindung untuk mencegah bakteri dan kuman lain masuk ke dalam menginfeksi janin di dalam kandungan. Rentan mengalami masalah paru. Sebelum usia kehamilan 32 minggu, bayi membutuhkan air ketuban sehingga paru-paru mereka dapat berkembang secara normal. Apabila ketuban pecah sebelum waktunya, janin akan kehilangan air ketuban yang cukup banyak sehingga menghambat perkembangan paru-parunya. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyakit paru pada bayi, salah satunya hipoplasia paru. Diagnosis ketuban pecah dini, anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesa pasien dengan ketuban pecah dini merasa basah pada vagina atau mengeluarkan cairan yang banyak, berwarna putih jernih, keruh, hijau, atau kecoklatan sedikit-sedikit atau sekaligus secara banyak, secara tiba-tiba dari jalan lahir. Pemeriksaan dengan spekulum untuk mengambil sampel cairan ketuban di fornix posterior dan mengambil sampel cairan untuk kultur dan pemeriksaan bakteriologis. Pemeriksaan dalam dilakukan untuk menentukan penipisan dan dilatasi serviks. Pemeriksaan vagina juga mengidentifikasikan bagian presentasi janin dan menyingkirkan kemungkinan prolap tali pusat. Pemeriksaan penunjang dengan tes lakmus, pemeriksaan leukosit darah, bila meningkat lebih 15.000, kemungkinan ada infeksi, USG, kardiotomografi, dan amniosintesis. Anamnesis, identitas pasien, nama, usia pasien, nama suami atau keluarga terdekat, alamat, agama, pendidikan terakhir, suku bangsa. Apa keluhan utama yang dialami oleh pasien? RPS, sudah berapa lama sejak cairan keluar? Bagaimana warna, bau, dan jenis cairan yang keluar? Apa pernah terjadi sebelumnya? Kegiatan yang dilakukan sebelum gejala muncul, pekerjaan atau kegiatan kesehariannya, apakah pernah melakukan screening untuk kehamilan atau penyakit tertentu untuk kehamilan? Riwayat kehamilan sekarang, HPHT, usia kehamilan, riwayat kehamilan, riwayat persalinan, riwayat penyakit, dan riwayat penyakit keluarga. Pencegahan ketuban pecah dini. Mengkonsumsi vitamin C, artinya mengkonsumsi cukup vitamin C juga bisa mengurangi risiko kelahiran prematur akibat kantung ketuban yang pecah sebelum waktunya. Menghindari rokok, menjaga kehamilan dengan menerapkan pola hidup sehat. Salah satunya adalah terhindar dari komplikasi asap rokok. Rutin cek ke dokter. Periksa kandungan dapat memberikan tanda-tanda peringatan bahaya kehamilan, termasuk masalah pada air ketuban. Jika dokter mencurigai ada masalah, mereka dapat merencanakan perawatan serta penanganan. Tindakan saat ketuban pecah dini. Salah satunya, jika usia masih kurang bulan, maka akan dilakukan pematangan paru terlebih dahulu. Dokter dapat lebih dulu mengecek kandungan untuk memastikan tidak ada infeksi pada rahim dan pemberian antibiotik. Jika kantung ketuban pecah lebih dari 3 minggu sebelum hari persalinan, mungkin dokter akan langsung menginduksi atau justru segera melakukan operasi sesar. Langkah ini memang akan membuat bayi lahir prematur, tapi butuh dilakukan agar bayi terhindar dari risiko infeksi lebih lanjut. Jika kantung ketuban pecah dalam waktu 3 minggu sebelum kelahiran, dokter akan menunggu tubuh ibu berkontraksi untuk memicu persalinan sendiri.
Rumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengklarifikasi istilah ketuban pecah dini. Yang kedua, mengetahui cara mendiagnosa ketuban pecah dini. Yang ketiga, mengetahui penata laksanaan pada ibu hamil dengan ketuban pecah dini. Pengumpulan informasi dan belajar mandiri. Definisi ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini merupakan pecahnya ketuban sebelum terdapat tanda-tanda persalinan dan ditunggu 1 jam sebelum terjadi infartu. Manuaba 2009. Ketuban pecah dini adalah pecahnya ketuban sebelum persalinan mulai pada tahapan kehamilan manapun menurut Arma dan kawan-kawan 2015. Sedangkan menurut Sagita 2017, ketuban pecah dini ditandai dengan keluarnya cairan berupa air dari vagina sebelum kehamilan 22 minggu dan dapat dinyatakan pecah dini terjadi sebelum proses persalinan berlangsung. Penyebab ketuban pecah dini menurut Manuaba 2007 yaitu yang pertama multipara dan ganda multipara, yang kedua hidramnion, yang ketiga kelainan letak misalnya sungsang atau lintang, yang keempat cephalopelvic disproportion atau CPD, yang kelima kehamilan ganda, yang keenam pendular abdomen atau perut gantung. Adapun hasil penelitian yang dilakukan Rahayu dan Sari 2017 mengenai penyebab kejadian ketuban pecah dini pada ibu bersalin, bahwa ketuban pecah dini mayoritas pada ibu multipara usia ibu 20-35 tahun dan umur kehamilan lebih atau sama dengan 37 minggu, pembesaran uterus normal dan letak janin presentasi kepala. Tanda dan gejala ketuban pecah dini. Tanda yang terjadi adalah keluarnya cairan ketuban merembas melalui vagina, aroma air ketuban berbau amis dan tidak seperti bau amoniak, berwarna pucat. Cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena uterus diproduksi sampai kelahiran mendatang. Tetapi bila duduk atau berdiri, kepala janin yang sudah terletak di bawah biasanya mengganjal atau menyumbat. Sementara itu, demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut, denyut jantung janin bertambah cepat merupakan tanda-tanda infeksi yang terjadi. Sunarti 2017. Faktor yang menyebabkan ketuban pecah dini. Karakteristik pada ibu berdasarkan usia sangat berpengaruh terhadap kesiapan ibu selama kehamilan maupun menghadapi persalinan. Usia untuk reproduksi optimal bagi seorang ibu adalah 20-35 tahun. Di bawah atau di atas usia tersebut akan menimbulkan resiko kehamilan dan persalinan. Usia seseorang sedemikian besarnya akan mempengaruhi sistem reproduksi, karena organ-organ reproduksinya sudah mulai berkurang kemampuannya dan keelastisitasannya dalam menerima kehamilan. Sunarto 2016. Kehamilan yang terlalu sering multipara atau ganda multipara mempengaruhi proses embriogenesis, selaput ketuban lebih tipis sehingga mudah pecah sebelum waktunya. Ketuban pecah dini lebih sering terjadi pada multipara karena penurunan fungsi reproduksi, berkurangnya jaringan ikat, vaskularisasi dan serviks yang sudah membuka 1 cm akibat persalinan yang lalu. Nugroho 2010. Kehamilan kembar adalah suatu kehamilan 2 atau lebih janin. Pada kehamilan gemeli terjadinya distensi uterus yang berlebihan sehingga menimbulkan adanya ketegangan rahim secara berlebihan. Hal ini terjadi karena jumlahnya berlebih, isi rahim yang lebih besar dan kantung selaput relatif kecil sehingga di bagian bawah tidak ada yang menahan sehingga mengakibatkan selaput ketuban tipis dan mudah pecah. Novi Handari 2016. Komplikasi ketuban pecah dini. Adapun pengaruh ketuban pecah dini terhadap ibu dan janin menurut Sunarti 2017 yaitu prognosis ibu, komplikasi yang dapat disebabkan ketuban pecah dini pada ibu yaitu infeksi intrapartal dalam persalinan, infeksi puerperalis masa nifas, partus lama, perdarahan postpartum, meningkatnya tindakan operatif khususnya seksio, morbiditas dan mortalitas maternal. Prognosis pada janin, komplikasi yang dapat disebabkan oleh ketuban pecah dini pada janin yaitu prematuritas, sindrom distres, pernapasan, hipotermia, masalah pemberian makanan neonatal, retinopati prematurit, perdarahan intraventrikular,
gangguan otak dan risiko cerebral palsy. Penata laksanaan ketuban pecah dini. Pada kehamilan kurang dari 32 minggu dilakukan tindakan konservatif, yaitu tirah baring, diberikan sedatif berupa fenobarbital 3x30 mg. Berikan antibiotik selama 5 hari dan glukosteroid seperti dexamethasone 3x5 mg selama 2 hari. Berikan pula tokolisis apabila terjadi infeksi, maka akhiri kehamilan. Pada kehamilan 32-35 minggu, lakukan terapi konservatif selama 24 jam, kemudian induksi persalinan. Pada kehamilan lebih dari 36 minggu dan ada HIS, maka pimpin meneran, dan apabila tidak ada HIS, maka lakukan induksi persalinan. Apabila ketuban pecah kurang dari 6 jam dan pembukaan kurang dari 5 cm, atau ketuban pecah lebih dari 5 jam dan pembukaan kurang dari 5 cm, Sukarni 2013. Sedangkan untuk penanganan aktif yaitu untuk kehamilan lebih 37 minggu, induksi dengan oksitosin. Apabila gagal, lakukan SC. Dapat diberikan misoprostol 25-50 intravaginal tiap 6 jam maksimal 4 kali. Kavido 2014. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok emat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.